Beralih ke informasi lain, pemirsa, rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta. Presiden Prabowo tiba pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Jakarta pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Rombongan Presiden dan segenap tim Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo tiba pada pukul 3:10 dan Presiden menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba pada pukul 2 siang kurang 15 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan mendaki Lembah Tidar di hari terakhir retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pagi tadi. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan sejumlah anggota Kabinet di media sosialnya. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Instagram pribadinya. Mengenakan setelan olahraga, seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan hingga utusan khusus berkumpul untuk mendaki Lembah Tidar di hari terakhir pembekalan pagi tadi. Mereka kemudian bersama-sama mendaki Lembah Tidar yang memiliki ketinggian 503 mdpl. Lembah Tidar sendiri adalah kawasan yang terletak di kaki Gunung Tidar yang berbentuk sebuah bukit kecil dan berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Selain Bima Arya, momen mendaki ke Lembah Tidar juga dibagikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Bagus Oka secara antusias mendaki ke Lembah Tidar hingga sampai ke puncaknya. Mendaki Lembah Tidar ini dilakukan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di sela-sela retret pagi tadi dan bukan menjadi agenda wajib. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat sore Irfan, pukul berapa rombongan Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Merah Putih tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma? Ya, baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada tadi siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan Kabinet Merah Putih ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma ini di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta Timur sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hal ini terlihat pada siang tadi sekitar pukul 13.45 Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden ini terlebih dahulu meninggalkan Pangkalan TNI AU, kemudian disusul oleh rombongan dari Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi sekitar pukul 14:45 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ini telah meninggalkan Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta Timur. Dan sebelumnya memang rombongan dari Presiden Prabowo Subianto beserta Kabinet Merah Putih ini melakukan retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Dan ini ada beberapa poin ataupun materi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini terkait ada beberapa materi, yakni materi pencegahan korupsi, kemudian perencanaan pembangunan
perencanaan anggaran, pelaksanaan birokrasi, dan lain-lain. Kemudian jajaran menteri maupun wakil menteri ini mengaku rangkaian kegiatan retreat yang dilakukan telah melatih kedisiplinan, kemudian juga loyalitas serta militansi. Dan kendati demikian, setelah rangkaian retreat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming beserta Menteri Kabinet Merah Putih ini, Prabowo menyampaikan meminta untuk segera bekerja dan tancap gas dalam melakukan ataupun melaksanakan program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Diandra. Baik, terima kasih banyak Irfan atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, setelah mengikuti pembekalan di Akademi Magelang, Jawa Tengah, Kabinet Merah Putih kembali ke Jakarta. Dan selengkapnya kita akan berbincang dengan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti. Selamat sore, Bu Roro. Halo, Bagaimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Mbak Diandra sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Diah Roro, boleh diceritakan mungkin pengalaman selama pembekalan di Akademi Militer selama dari hari Jumat hingga saat ini baru kembali begitu dari sana? Iya, jadi kebetulan saya baru saja sampai di rumah, jadi alhamdulillah bisa hadir. Ini pengalaman yang sangat amat luar biasa ya Mbak ya. Jadi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran berkomitmen untuk bagaimana caranya agar setiap kementerian itu dapat berkolaborasi. Dan melalui retreat ini kami sangat amat merasakan itu gitu. Bahwasanya kebersamaan, kedekatan, lalu kemudian semangat untuk berjuang bersama itu sangat amat ditekankan di saat kami menghadiri Akademi Militer tersebut. Dan kolaborasi itulah yang kita ingin lihat dalam beberapa tahun ke depan di dalam pemerintahan ini, agar tentu kita bisa maksimal untuk mengabdikan diri kepada bangsa. Dan di sela-sela kegiatan, karena di situ kita jam 4 pagi itu sudah harus bangun, Mbak. Jadi jam 4, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat. Setelah itu langsung kita menggunakan baju tentara dan melakukan baris berbaris dan berbagai macam kegiatan di pagi hari sebelum menghadiri seminar, dan semuanya itu terjadwal dengan sangat amat baik gitu ya. Jadi setiap jam itu sangat amat bermakna, dan kita juga belajar bagaimana untuk produktif dalam memaksimalkan waktu yang kita miliki, dan dengan harapan bahwa hal-hal inilah yang bisa kita terapkan juga ketika kita melaksanakan tugas di kementerian masing-masing. Dan selebihnya juga kami mengoptimalkan waktu kebersamaan ini, terkhususnya misalnya kalau saya dari Kementerian Perdagangan sebagai Wakil Menteri, kami di bawah naungan dari Menko Perekonomian, dan di sana juga kami mengadakan sebuah rapat menghadiri beberapa kementerian teknis lainnya agar sinergitas itu berjalan, Mbak. Jadi yang diharapkan adalah dengan kedekatan ini, ketika atau kalaupun nanti ke depannya ada hal-hal yang harus kita sinergikan bersama, kita bisa gampang mencari solusi bareng. Lalu kemudian bagaimana kita juga bisa menghilangkan ego sektoral yang selama ini mungkin menjadi kendala terbesar dalam menjalankan program-program di lapangan. Baik, Mbak Roro, mungkin kan kalau misalnya kita lihat pembekalan ini ya selain untuk meningkatkan kedisiplinan, kemudian juga untuk mengompakkan begitu Kabinet Merah Putih agar sinergitas ini tetap terjaga begitu antar kementerian maupun juga lembaga. Apa sebetulnya arahan yang disampaikan secara spesifik oleh Presiden Prabowo? Jadi kalau untuk arahan tentu kembali lagi ya, bahwasanya kita harus menjunjung tinggi makna tadi kebersamaan, lalu kemudian bagaimana ditekankan juga jiwa nasionalisme kita agar ketika kita menjalankan tugas di dalam keseharian kita bisa lakukannya semaksimal mungkin dengan menggunakan waktu yang dimiliki juga dengan baik. Lalu kemudian banyak sekali penekanan mengenai kolaborasi, dan di situ kita juga dibekali oleh beberapa materi, Mbak. Jadi bahkan sesama menteri itu akhirnya memberikan sebuah paparan agar kita
berada di mindset yang sama. Jadi beliau selalu menekankan mengenai hilirisasi, lalu kemudian juga ada sesi tentang anti-corruption gitu ya, bahwasanya bagaimana dan betapa pentingnya kita menjaga integritas dalam menjalankan tugas kenegaraan. Lalu kemudian juga kemarin itu ada lebih ke filosofi. Jadi paparannya itu mengenai bagaimana kita bisa mempunyai apa ya, sense of why ketika kita menjalankan sebuah tugas gitu, bahwa kita sebagai individu, sebagai sebuah lembaga, kementerian itu bisa berjalan dengan sense of purpose, dan itu juga bahkan ada sesi khusus mengenai itu gitu. Jadi ini hanya gambaran dari beberapa hal yang kemarin kita alami bersama. Baik, Mbak Diah Roro, berarti usai pembekalan sudah sampai di Jakarta hari ini, besok sudah tancap gas langsung bekerja ya Mbak ya? Sudah, jadi sudah banyak pekerjaan yang menunggu di kantor, tapi mudah-mudahan dengan ini ya, kegiatan yang luar biasa kemarin itu bisa membangun semangat agar kita bisa semakin maksimal lagi dalam menjalankan tugas keseharian kita. Untuk target sendiri dari Kementerian Perdagangan ini seperti apa Mbak? Jadi salah satu halnya mungkin nanti akan dikemukakan juga oleh Pak Menteri, dan saya siap untuk membantu terkait beberapa bidang yang pernah kita tegaskan bersama juga. Salah satunya mengenai perdagangan internasional, mungkin beberapa hal yang selama ini outstanding atau mungkin ada hal lainnya yang bisa kita sinergikan juga bahkan dengan Kementerian Luar Negeri. Tadi sempat kita bahas juga di sela-sela retreat, lalu kemudian juga bagaimana kita bisa mendorong UMKM untuk go global, dan insya Allah nanti akan ada sinergi juga dengan Kementerian UMKM, dan ini juga merupakan salah satu arahan dari Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso. Jadi mudah-mudahan kita lihat dalam 100 hari ke depan, insya Allah kita bisa menghasilkan kinerja yang baik agar dapat menunjukkan kepada publik bahwa kita serius dalam menjalankan tugas, dan saya juga siap dengan amanah ini untuk bisa selalu bukan hanya bersinergi tapi merealisasikan target-target yang baik untuk masa depan bangsa kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Diah Roro Esti atas waktunya sudah bergabung bersama iNews. Selamat bekerja dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Magelang melalui Lanut Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Pelepasan Presiden dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Presiden Prabowo tiba di Bandara Adi Sucipto didampingi oleh anaknya Didit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meninggalkan Akademi Militer Magelang. Warga antusias saat Prabowo menyapa lewat mobil atap terbuka. Sekitar pukul 10:51 Presiden Prabowo Subianto keluar dari Akademi Militer Magelang. Dari atap terbuka mobil Maung Garuda, Presiden Prabowo Subianto menyapa ratusan warga yang berkumpul di depan Akademi Militer Magelang. Warga pun antusias menyambut Presiden Prabowo. Prosesi melepas kepulangan Presiden beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih melibatkan prajurit taruna dan taruni berseragam lengkap dan membentuk barisan sebagai bentuk penghormatan. Prabowo keluar dari Akmil menyusul Wakil Presiden dan para jajaran menterinya yang keluar tinggalkan Akademi Militer lebih dahulu. Rombongan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bersiap kembali ke Jakarta usai mengikuti pembekalan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Para menteri dan wamen bertukar pesawat. Kali ini para wamen kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules. Sementara para menteri kembali ke Jakarta menggunakan pesawat jenis Boeing A7306 milik TNI AU.